Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Destika Meldia Ulfa, Febrina Rismasari, Sakinah Rahmadani, Siti Astria Supriyanti, Sri Rahayu, Sri Fasa Sabila, dan Yuwanita. Kami akan menampilkan sebuah presentasi tentang penerapan SIM pada perusahaan Samsung. Yang pertama-tama, apa itu SIM? Menurut Raymond McLeod, Jr. dan G. Sell, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa mungkin terjadi di masa depan. Penerapan sistem pada perusahaan Samsung. The Samsung Group merupakan konglomerat terbesar di dunia. Merupakan bisnis internasional yang terletak di Korea Selatan. Semua kesatuan merek Samsung, termasuk Samsung Electronics, atau perusahaan elektronik terbesar di dunia. Samsung Heavy Industries, atau salah satu shipbuilders terbesar di dunia. Next. Dan Samsung Engineering dan Construction, atau perusahaan kontraktor global utama. Sebagai pemimpin global, Samsung ada di garis terdepan perubahan, mengantisipasi apa yang diinginkan oleh pelanggan di seluruh dunia pada hari esok. Dengan penjualan bersih yang terus meningkat, pada tahun 2007 mencapai angka 174,2 miliar dolar dengan aset dan kewajiban total pada tahun 2000 sebesar 2007 maksud saya dengan aset dan kewajiban total pada tahun 2007 sebesar 302,9 miliar dolar dan 192,7 miliar dolar. Memperkerjakan 263.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia, memanfaatkan kekuatan revolusi digital untuk menciptakan terobosan produk dan layanan yang akan membawa konsumen dan bisnis di luar imajinasi mereka. Di Samsung, prinsip bisnis Samsung menjadi dasar dari setiap keputusan yang dibuat. Di antaranya, prinsip memenuhi hukum dan standar etika, prinsip menghargai konsumen, pemegang saham dan karyawan, prinsip tanggung jawab secara sosial sebagai warga korporat, prinsip menjaga budaya organisasi yang bersih, prinsip peduli akan lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febrina Risma. Sejarah Samsung bermula pada tahun 1938, di mana Lee Byung-chul atau tahun 1910 sampai 1987 berasal dari keluarga pemilik tanah yang luas di daerah Wiryong-datangke, kota Daegu, dan mendirikan Samsung Sanghui, sebuah perusahaan perdagangan kecil dengan 40 karyawan yang berlokasi di Sudong atau sekarang Ingyudong. Perusahaan yang dibangun Lee mengalami kemajuan. Ia memindahkan kantor pusatnya ke Seoul pada tahun 1947. Ketika pecah Perang Korea, Lee terpaksa meninggalkan Seoul dan memulai penyulingangula di Busan sebagai nama Cheiljedang. Setelah perang, pada tahun 1954, Lee mendirikan Cheilmojik dan membangun pabrik di Chimsandong, Daegu sebagai pabrik wol. Lee berusaha mendirikan Samsung sebagai pemimpin industri dalam berbagai bidang, seperti asuransi, sekuritas, dan retail. Pada akhir 1960-an, Samsung Group mulai berkembang menjadi industri elektronik dan membentuk divisi elektronik, seperti Samsung Electronic Co. Device, Samsung Electromechanic Co., Samsung Corning Co. dan Samsung Semiconductor dan Telecommunication Co. dan membuat fasilitas di Suwon. Produk pertama adalah set televisi hitam putih. Next.
telah berkembang menjadi sistem manufaktur telepon dan faks dan menjadi pusat manufaktur ponsel Samsung. Mereka telah menghasilkan lebih dari 800 juta ponsel. Perusahaan mereka dikelompokkan bersama di bawah Samsung Electronics Co. Ltd. pada tahun 1980-an. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, Samsung Electronics berinvestasi dalam peneliti dan pengembangan investasi yang penting dalam mendorong perusahaan untuk terdepan dalam industri elektronik global. Samsung menjadi produsen terbesar memori chips di dunia pada tahun 1992 dan pembuat chips dunia terbesar kedua setelah Intel. 10 tahun kemudian, Samsung tumbuh menjadi produsen terbesar di dunia membuat panel layar liquid kristal. Keberhasilan Samsung sebagai sebuah penyedia teknologi terus berkembang melalui 80, seperti Samsung Electronics telah bergabung dengan Samsung Semiconductor dan Telekomunikasi. Analisis internal perusahaan. Perusahaan berfokus pada 5 aspek, yaitu hardware. Meskipun software dinilai mempunyai profit margin yang telah besar dan siklus hidup yang lebih lama. Namun strategi Samsung adalah fokus pada hardware dan perangkatnya dan berkolaborasi dengan provider. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakinah Rahmadani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang B, integrasi vertikal. Samsung melakukan outscore ke eksternal supplier dan lebih serius pada kegiatan manufaktur yang mandiri. Samsung berpikir bahwa dengan menguasai manufaktur yang mandiri, maka akan dapat menghasilkan advanced product. Salah satunya terwujud dalam pemilihan lokasi. Samsung mengoperasikan 12 pabrik atau manufaktur di Cina pada tahun 2003 dan juga India dengan tujuan mengambil keuntungan yang berlimpah. Tarif upah kerja SDM yang murah terutama pada sektor teknologi. Samsung sangat cerdik mencegah komoditas supaya tidak terjebak, yaitu dengan mengkonsumisasi atau mengkombinasikan produk sebanyak mungkin. Sebagai contoh, sebagian dari memori chip yang diproduksi adalah special order untuk Dell, Microsoft, bahkan Nokia. Sebagai hasilnya, harga rata-rata Samsung adalah 17% di atas level industri. Lalu C, digital product innovation. Samsung sangat gemar melakukan inovasi. Salah satunya inovasi yaitu dengan melakukan perubahan teknologi analog ke digital. Dengan fokus berinvestasi di produk teknologi digital, Samsung dapat memposisikan produk-produknya sebagai produk premium. Samsung juga menerapkan sashimi teori, yaitu menjual dengan harga tinggi pada hari pertama di saat masih barunya dan menurunkan harganya secara dramatis setelah mereka memproduksi yang barunya lagi. D, diverifikasi produk. Cheo Yun memutuskan bahwa Samsung hanya akan menjual produk-produk high-end sehingga membutuhkan investasi yang jumlah besar untuk penelitiannya. Penerapan inovasi desain tersebut tidak hanya untuk produk-produk final consumer, tapi pada input-input yang penting. Oleh karena itu, di verifikasi produk tersebut, Samsung membuat menjadi berbagai kompetitornya sehingga Samsung dapat masuk dalam setiap kategori elektronik. Di verifikasi memungkinkan Samsung ikut bermain di siklus chip yang juga dipakai oleh beberapa produsen elektronik lainnya. Dengan strategi
mempromosikan produk yang terperinci, maka Samsung akan semakin mudah untuk memasarkan kepada segmen yang tepat. Selanjutnya, yang terakhir, Digital Advances Strategi. Samsung Digital Convergence memicu pada dua tren, yaitu menggabungkan beberapa teknologi ke dalam satu produk utama dan beberapa teknologi yang terhubung dalam suatu jaringan. Sebagai contoh, Palm OS yang digabungkan dengan Qualcomm dan Qualcomm yang digabungkan dengan kamera menjadi tipe SPH i700 dengan pemusatan pada teknologi digital, maka akan membawa kepada jaringan di mana-mana. Selanjutnya, visi dan misi. Pemimpin penggerakkan konvensi digital, visinya memimpin penggerakan konvensi digital. 2, kami meyakinkan bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, kami akan menemukan solusi yang kami perlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Yang ketiga, teknologi pembuka peluang bagi bisnis untuk tumbuh, bagi warga negara di pasar yang sedang berkembang untuk hidup sejahtera dengan memasuki tahap ekonomi digital dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru. Misinya menjadi digital company yang terbaik, Samsung tumbuh menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung. Ketiga, kecerdasan mereka akan terus menjadikan Samsung sebagai perusahaan global yang menguntungkan dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan diteruskan oleh... Baik, saya akan melanjutkannya. Sistem marketing Samsung. Yang pertama, produk. Samsung lebih memilih untuk menciptakan produk-produk high-end yang tentu saja menawarkan stylish, best practice produk. Produk Samsung terdiri lebih berfokus pada hardware, integrasi vertikal, digital product innovation, diversifikasi produk. Produk-produk tersebut antara lain DRAM, SRAM, flash memory, CDMI, mobile phones, TFT, LCDs, komputer monitors, big screen TV, VCR, DVD player, MP3 player, microwave ovens, dan lain-lain. Price. Samsung lebih menekankan pada kualitas produk, sehingga penentuan harga ditetapkan berdasarkan pada tingkat kualitas masing-masing produk tersebut. Samsung memiliki tingkat harga yang tidak terlalu mahal. Mereka menargetkan produknya untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas yang menginginkan produk yang berkualitas namun terjangkau. Flash. Berhubungan dengan pendistribusian produk kepada konsumen, Samsung tidak lagi menggunakan outlet-outlet distribusi yang murah seperti Walmart dan Target, melainkan mempercayakan pada level yang lebih tinggi Samsung Market seperti Best Buy dan Circuit City. Produk Samsung dipasarkan di berbagai negara seperti Indonesia, China, Thailand, dan negara lainnya di seluruh dunia. Samsung diimpor langsung dari Korea Selatan dan kemudian disebarluaskan di berbagai negara dengan strategi penentuan posisi pasar dan bauran pemasaran yang didasarkan pada strategi diferensiasi produk. Promotion. Dalam rangka rebranding, Samsung telah mengurangi 55 agensi periklanan dan hanya memusatkannya pada suatu perusahaan. Samsung menandatangani kontrak sebesar $400 juta dengan Madison Avenue Firm, Food, Con, and Building Worldwide. Perusahaan tersebut bertugas untuk menciptakan sebuah global brand image untuk Samsung, yaitu sebagai pembuat stylish best practice product. Samsung melakukan promosi melalui media sosial dengan pengiklanan
dan menggunakan aktor-aktor atau artis yang terkenal sebagai brand ambassador mereka. Samsung juga mengurangi 55 agensi periklanan dan hanya memusatkan pada satu perusahaan. Perusahaan tersebut bertugas untuk menciptakan sebuah global brand image untuk Samsung sebagai pembuat stylish best practice product. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti. Sistem manufaktur Samsung. Rantai pasokan Samsung mencakup lebih dari 2.700 pemasok di berbagai industri di seluruh dunia. Dalam rangka membangun rantai pasokannya berkelanjutan dan ekosistem bisnis yang kompetitif, Samsung mengejar strategi manajemen rantai pasokan dengan mengikuti visi, misi, dan filosofi. Samsung lebih menekankan untuk memproduksi hardware dan memilih untuk tidak mengembangkan kepemilikan software dan konten seperti musik, film, dan video game. Samsung melakukan outsource ke eksternal supplier dan lebih serius pada kegiatan manufaktur yang mandiri. Samsung berpikir bahwa dengan menguasai manufaktur yang mandiri, maka akan dapat menghasilkan advance product. Oleh karena itu, Samsung pun berani menginvestasikan dananya untuk pabrik chip. Samsung juga sangat perhatian untuk menekankan biaya serendah mungkin. Salah satunya terwujud dalam pemilihan lokasi. Samsung mengoperasikan 12 pabrik atau manufaktur di Cina pada tahun 2003 dan juga di India dengan tujuan mengambil keuntungan yang berlimpah dengan tarif upah kerja SDM yang murah terutama pada sektor teknologi. Samsung bertujuan untuk menaikkan harga dan profit margin dengan menjual produk-produk berkualitas tinggi. Tidak hanya ditekankan pada teknologi baru, tapi juga desain. Samsung memusatkan perusahaannya untuk bermain di produk teknologi digital dan berhasil berdiri sebagai leader dalam era digital. Selanjutnya, sistem pengambilan keputusan. Samsung telah mengoperasikan proses dan sistem yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dan untuk mengatasi potensi resiko terkait pemasok dalam rantai pasokan. Dengan memantau status keuangan dari pemasok, kepatuhan secara teratur dengan hak asasi manusia dan tenaga kerja, serta lingkungan dan peraturan keselamatan. Manajemen mineral konflik sesuai dengan pembatasan bahan strategis dan penggunaan bahan non-berbahaya. Samsung mencegah dan mengelola faktor resiko terlebih dahulu dengan menggunakan in-house sistem Samsung. Tujuan utama Samsung adalah untuk benar-benar memberantas korupsi, mismanagement, dan setiap pelanggaran peraturan yang bisa dan mungkin terjadi selama proses pengadaan. Proses bisnis abnormal yang berkaitan dengan korupsi dan mismanagement terus dicegah secara fundamental melalui sistem Samsung. Sementara, semua kegiatan bisnis Samsung ditangani dengan transparansi penuh. Selain itu, Samsung juga melakukan inspeksi rutin di tempat dan memantau untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan mengenai perdagangan yang adil dan subkontrak. SIE, Sistem Informasi Eksekutif, adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekusi senior. Dan dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar relevan dengan tujuan organisasi. Dalam PT Samsung itu sendiri, dalam menentukan SIE, diperlukan suatu prinsip bisnis Samsung yang menjadi dasar dari setiap keputusan yang dibuat. Di antaranya, prinsip memenuhi hukum dan standar etika, prinsip menghargai konsumen, pemegang saham, dan karyawan, prinsip tanggung jawab secara sosial sebagai warga korporat, prinsip menjaga budaya organisasi yang bersih, prinsip peduli akan lingkungan, kesehatan, dan keamanan.
Berawal dari bisnis ekspor kecil di Daegu, Korea, Samsung telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan elektronik terkemuka di dunia dengan spesialis pada media dan peralatan digital, semikonduktor, memori, dan integrasi sistem. Kini proses dan produk inovatif dan berkualitas Samsung telah diakui di dunia. Itu semua menjadi tonggak utama dalam sejarah Samsung, menunjukkan bagaimana perusahaan ini telah mengembangkan jajaran dan pencapaian produknya, meningkatkan pendapatan dan saham pasarnya, dan mengikuti misinya untuk memberikan hidup yang lebih baik bagi pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Yuniati. Baiklah, saya akan melanjutkan. SPK, kenapa konsep dasar sistem penunjang keputusan merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan, baik kemampuan memecahkan masalah maupun mengkomunikasikan untuk masalah semi terstruktur. Pada sebuah perusahaan biasanya digunakan seperti Decision Support System, DSS, bisa dikatakan sebagai sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang berguna untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan guna memenuhi tugas sistem informasi manajemen. Next. Dan kesimpulan dari presentasi kami, Samsung Electronics Indonesia adalah salah satu anak perusahaan dari Samsung Electronics terbesar dan paling cepat berkembang. Perusahaan elektronik global, PT Samsung merupakan perusahaan terbesar di dunia. PT Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul tahun 1938 di Daegu, Korea Selatan. Beroperasi di 58 negara di dunia, PT Samsung Electronics Indonesia memandang setiap tantangan sebagai peluang dan yakin bahwa perusahaan sudah tepat diposisikan sebagai salah satu pemimpin yang diakui dunia industri teknologi digital. Analisa dari masing-masing strategi unit tersebut untuk menciptakan produk baru untuk pelanggan yang sama, di mana produk baru ditunjukkan untuk segmen kalangan menengah. Samsung melakukan inovasi teknologi guna mempercepat segala akses internet yang dibutuhkan pelanggan, serta kualitas dari produk itu sendiri tetap unggul sehingga pelanggan meningkat, khususnya Asia. Dalam usaha meningkatkan pangsa pasar, Samsung berambisi untuk menguasai pasar ponsel dunia. Berbagai macam bentuk strategi pemasaran pun dilakukan guna menarik konsumen. Di mana saat ini semakin gencar-gencarnya peminat Android dengan OS yang semakin hari semakin canggih. Ini yang membuat Samsung unggul sampai saat ini, khususnya di pasar Asia. Samsung sebagai perusahaan besar di bidang teknologi, khususnya vendor smartphone nomor 1 di Indonesia. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan Samsung untuk mempertahankan posisi nomor 1 sebagai vendor smartphone yang sukses meraup harga pasar di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Yang kedua, Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait dengan pasar lainnya. Yang ketiga, Samsung terus menjalin kerjasama dengan retail partner. Yang keempat, Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi.
Saran 1. Samsung sebaiknya meningkatkan strategi untuk mempertahankan posisi nomor 1 sebagai vendor smartphone. Yang kedua, Samsung sebaiknya menawarkan beberapa produk desain harga lebih murah untuk memperluas pasar karena Samsung terlalu fokus pada produk yang high-tech. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami tentang PT Samsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.